What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan selamat datang lagi di episode Cerita Seram. Nah, di episode Cerita Seram kali ini, gue akan menceritakan kisah yang dituliskan di Quora oleh salah satu penulisnya yang bernama Kerinda Kusuma. Kerinda Kusuma menceritakan pengalamannya pada tahun 2017, di mana ketika dia itu masih menjadi mahasiswa baru dan harus mengikuti malam pengakrapan. Nah, di sini rupanya di tengah malam keakrapan tersebut terjadi kejadian kesurupan yang luar biasa mengerikan guys. Nah, tapi sebelum gue menceritakan itu semua, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga untuk share podcast ini setelah kalian mendengarkannya. So, langsung aja gue akan menceritakan kisah yang dialami oleh Kerinda Kusuma. Check it out guys, let's go! Kisah yang dialami oleh Kerinda Kusuma ini dialami pada tahun 2017 dan dia sebut dengan judul Villa Berhantu. Jadi flashback balik ke tahun 2017. Sewaktu saya jadi mahasiswa baru atau disebut dengan maba, di prodi saya mengadakan acara malam pengakrapan atau lebih dikenal dengan sebutan makrab. Menginap 2 hari dan 1 malam, acara ini diikuti semua maba di prodi saya. Yang mengurus acara ini ada kakak tingkat atau disebut dengan cutting. Nah, singkat cerita, sampailah rombongan kami di sebuah villa. Sedikit gambar villa itu berada di tengah, jadi kita harus jalan dulu biar masuk ke lokasi. Nah, buat kalian yang penasaran dengan bentuk villanya, bisa kalian perhatikan di sini. Di samping sebelah kanan itu ada aspal, kemudian villanya di tengah-tengah, dan di bagian atasnya itu ada lapangan besar. Nah, kemudian penulis juga mengatakan, mohon maaf gambarnya absurd, seperti itulah susah dijelasin. Villa ini nampak depan bagus khas rumah Belanda zaman dulu dengan 2 lantai dan ada balkon kecilnya. First impression saya setelah masuk villa itu yaitu, wah, mirip rumah di film Pengabdi Setan. Yang dibilang gini gak cuma saya ya, teman saya juga bilang gitu. Mau ngasih fotonya takut spill nama dan lokasi villa ini. Nah, tangga menuju lantai 2 terbuat dari kayu, lantai atas juga dari kayu, bukan semen atau cor. Banyak lukisan, patung, dan jendela kaca besar. Nah, buat kalian yang penasaran juga dengan keadaan villanya di dalamnya itu bagaimana, bisa kalian langsung lihat aja. Di sini terlihat bentuk tangga yang dari kayu, kemudian ada horden dan banyak lukisan-lukisan. Salah satunya adalah lukisan penari Bali di sebelah kiri. Lantai 1 khusus untuk maba, sedangkan lantai atas khusus buat cutting. Saya dapat bagian kamar depan. Uhuy, kasurnya empuk tapi agak serem di kamar mandinya karena sempit memanjang. Buka pintu langsung kloset dan wastafel. Sampingnya baru bathtub yang sudah retak. Saya takut lihat bathtubnya karena berada di ujung dan gelap. Langsung aja ke kejadiannya ya. Setelah acara selesai, kita dipersilakan untuk tidur sekitar jam 10-an. Sebelum tidur, kita dicek ulang sama cutting untuk tidur dengan jumlah tertentu. Nah, saya lupa waktu itu harus jumlah ganjil atau genap. Seingat saya, satu kamar rame-rame sekitar 5-10 orang dan saya lupa. Posisi ada yang tidur di atas ranjang dan bawah. Saya sendiri kebagian tidur di ranjang atas. Nah, sebelum tidur, kita ini ribut dulu, tim lampu mati atau tim lampu hidup. Jadi saya itu tipe orang yang susah tidur kalau di tempat baru, apalagi lampu mati. Sayang sekali, saya kalah dan terpaksa tidur gelap-gelapan. Teman saya Eli yang tidur di bawah saya sampai menyalakan senter dari HP dihadapkan ke arah wajahnya karena dia juga takut gelap. Saya masih tidak bisa tidur, hanya terpejam saja tapi masih bisa dengar suara-suara. Tiba-tiba saya mendengar seperti suara bergetar dari jendela dan pintu. Pikir saya, itu hanya jendela dan pintu yang bergetar karena tiupan angin. Karena kita menginap di dataran tinggi, tapi kalau angin kok pintu yang berada di dalam villa juga bergetar ya. Nah, getaran itu masih saja terdengar dan tidak berhenti sama sekali. Sampai ada suara samar-samar orang membaca surat-surat dan berzikir. Makin lama, suara makin gaduh dan dibarengi suara langkah kaki lalu lalang di lantai 2. Terdengar jelas karena terbuat dari kayu. Saat itu, saya bangun dan melihat ke bawah. Saya dan Eli hanya saling pandang.
karena hanya kita yang terbangun. Sebenarnya saya juga takut karena tengah malam ada suara kayak gitu, mana gelap, hanya ada penerangan dari HP Eli. Suasananya mencekam karena suaranya makin jelas dan sudah mulai pindah di lantai 1. Teman-teman saya pun mulai bangun. Tidak lama kemudian, kita dibangunkan oleh Kating untuk segera berkumpul di ruang tengah. Setelah berada di ruang tengah, kita disuruh duduk tenang, bergerombol, dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Karena mayoritas beragama Islam, kita membaca ayat kursi dan surat pendek yang kita hafal bersama-sama. Saat itu, kita masih belum paham betul apa yang sedang terjadi. Kita hanya menurut saja, tidak boleh melamun dan pikiran kosong pada saat itu. Saya sudah sujon, pasti ada yang kesurupan, dan ternyata benar. Ada beberapa kating perempuan yang digendong turun dari lantai atas, ada yang histeris, ada juga yang lemas tidak sadarkan diri. Ternyata ada beberapa kating yang mengalami kesurupan. Seingat saya, saat itu jam menunjukkan pukul 12 malam. Makin horor aja gak tuh suasananya. Kating segera menutup jendela-jendela gorden, lukisan, dan cermin. Ada yang dibalik, diturunkan, dan ditutup kain. Karena keadaan semakin tidak kondusif, semakin banyak kating yang kena. Sampai ada beberapa orang yang datang, mungkin warga setempat, untuk menolong kami. Hawa dingin dan kejadian horor itu pun perpaduan yang mantap. Ada salah satu kating yang waktu kerasukan, itu menunjuk-nunjuk pojokan dan patung pada saat itu. Langsung deh, itu patung diturunkan dari meja. Yang saya heran, orang yang kesurupan itu semuanya kating cewek, gak ada kating cowok sama sekali. Saya sempat kena semprot ke hama kating karena saya terlihat sedang melamun. Padahal, saya hanya fokus melihat kating saya yang kesurupan, dan saya juga sedang komat kamit di dalam hati saya. Setelah semua suasana kondusif, sekitar jam 2 lebih, kita dipersilakan untuk tidur. Masih dengan ketentuan yang sama, setiap kamar harus diisi anak dengan jumlah tertentu. Semua kating tidur di lantai 1 dan lantai 2 kosong. Jadi di setiap kamar ketambahan kating cewek. Pintu kamar tidak boleh ditutup dan kating cowok tidur di ruang tengah sambil berjaga-jaga. Saat mau tidur, saya mencari kain jarik saya yang saya gunakan sebagai pengganti selimut yang tidak ada di kasur. Ternyata, setelah saya cari, kain jarik saya berada di pojok dekat kamar mandi yang digunakan untuk menutupi lukisan. Karena saya takut, saya tidak jadi ambil dan menggunakan kain jarik tersebut. Keesokan harinya, sebelum senam, Kating bilang kejadian semalam itu hanya acting. Acting. Kita para maba tidak ada yang percaya. Nah, kejadian makrab itu menjadi perbincangan hangat para mahasiswa di prodi saya. Kita saling bertukar cerita dan informasi mengenai kejadian waktu makrab kemarin. Ternyata, yang mendengar suara getaran tidak hanya saya aja, tetapi hampir semua isi yang berada di villa tersebut. Memang jendela dan pintunya bergetar. Ada juga yang mengatakan melihat sosok perempuan yang sering duduk disebut dengan Miss K di halaman belakang villa. Melihat dari jendela, ada yang takut melihat lukisan karena lukisannya seolah-olah memperhatikannya kemanapun dia bergerak. Ya, memang pertama kali masuk saya langsung tertuju dengan lukisan wanita penari Bali di dekat tangga. Nah, buat kalian yang penasaran dengan lukisannya, bisa lihat lagi ya yang tadi lukisan penari Bali yang ada di samping tangga kayu. Saya minta file foto dokumentasi selama kegiatan ke Kating. Ada salah satu Kating yang bilang ada foto yang menangkap penampakan. Nah, kepolah saya dan teman-teman untuk melihat foto satu persatu, mencari yang katanya foto penampakan tersebut. Benar saja, saya dan teman-teman sudah menemukan foto tersebut. Fotonya diambil saat kita sarapan di teras depan. Karena gordennya terbuka, terlihat dari foto tersebut isi dalam rumah, dan dari jendela yang gorden yang terbuka itu terlihat seperti sosok Miss K baju putih dengan rambut hitam panjang. Nah, ini saya sendiri tidak tahu pasti foto itu beneran penampakan apa hanya sebuah pantulan cahaya, gorden yang tertiup angin, atau ada kating di dalamnya. Nah, beberapa minggu setelahnya, teman saya mengikuti diklan UKM olahraga yang ternyata lokasi menginapnya itu di situ lagi. Teman saya ini cewek dan sudah ketakutan karena teringat kejadian yang kemarin. Singkat cerita, setelah pulang dari diklat,
Dia bercerita tidak ada kejadian kesurupan, tetapi ada cerita horor juga. Temannya duduk di sekitar villa, di sampingnya terlihat sosok berbadan besar yang kita sering menyebutnya Om Uwo. Cerita dari teman ini yang indigo. Di sana dia banyak melihat sosok-sosok tidak kasat mata. Setelah 4 tahun kejadian, alias saat ini, saya sedang dekat dengan cutting cowok yang dulu saat makrab pacarnya juga kesurupan. Saya tanya dan ternyata kejadian tersebut asli tanpa rekayasa dan acting. Saya mencoba kepo kenapa bisa ada kejadian tersebut yang katanya cutting banyak tingkah di lantai atas dan ada tata ruang yang dirubah oleh cutting. Katanya sih seperti itu. Karena cutting cowok ini juga tidak terlalu paham dan sudah mulai lupa kejadian tersebut. Nah, sebenarnya saya udah beberapa kali mengalami kejadian horor tentang kesurupan, tetapi menurut saya sendiri, ini yang paling horor. Bonus beberapa ulasan di Google tentang villa tersebut yang mengatakan 4 tahun yang lalu, villa tersebut horor, luas, nyaman, kalau malam hati-hati ya. Kemudian tempatnya jauh dari keramaian, enak sepi, tapi juga seram. Penakut emang. Nah, kemudian ulasan terakhir, yang mau nginep di sini tempatnya enak, yang mau syuting horor juga bisa. Tempatnya sangat mendukung. Nah, kalau ada yang tahu, please jangan spill nama villanya. Takut berdampak buruk dengan villanya. Atas kebijakannya, saya ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman atau cutting yang baca, maafkan saya kalau ada cerita yang kurang, karena sudah lupa detailnya. Anggap saja bukan saya yang menulis. Nah, itulah kisah yang dialami oleh penulis, dimana ketika dia mengikuti makrab pada tahun 2017. Gimana menurut kalian kisahnya ini? Ada gak yang pernah mengalami kejadian tersebut, lagi nginep di villa dan digangguin sosok horor seperti itu? Nah, kalau buat kalian yang mau menceritakan kisah horor kalian dan mau dibahas di podcast ini dan di channel YouTube gua, langsung aja bisa kalian ceritakan di DM Instagram gua, yaitu di Willy-kun. Nanti akan gua bawakan untuk kita share bersama-sama, guys. Nah, itu dia video hari ini dan podcast hari ini. Thank you guys for watching this video dan telah mendengarkan podcast ini. See you guys in the next video, dan jangan lupa untuk selalu support channel ini karena subscribe itu gratis. Langsung aja klik tombol subscribe-nya dan share podcast ini ke teman-teman kalian dan ke semua orang, guys. Thank you guys for watching this video. Ciao.